Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Hana Fauzia. Kali ini saya mau review Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Penulisnya Dewi Cahyani Puspitasari. Langsung aja ke pembahasannya ya. Yang pertama yang saya mau bahas itu pendahuluannya. Pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai dengan minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuda dalam mengembangkan program pembangunan pedesaan yang dirintis secara berkelanjutan oleh pemuda maupun organisasi pemuda. Bila mencermati lebih lanjut, saat ini untuk wilayah desa, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan bisa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas, pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ungkit untuk mengoptimalkan berkah sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah pedesaan. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju inovatif driven ekonomi. Kemudian yang mau saya bahas lagi, potensi dan mobilitas aset desa. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Untuk masyarakat wilayah desa Ngelanggeran, Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Kiprah dan peran strategis dari Sugeng Handoko dan para pemuda Ngelanggeran mampu melakukan serangkaian aktivitas yang sinergis dengan para pihak, yaitu dengan pelibatan semua unsur sumber daya lokal baik fisik maupun non-fisik menjadi sebuah jalan bagi pemecahan masalah penuntasan kemiskinan yang selama ini terkadang belum optimal terjawab melalui program pemerintah. Yang kedua, adanya inovasi dari pemuda yang difokuskan pada peran otonomi institusi lokal untuk mempromosikan transfer pengetahuan dan teknologi untuk memelihara keberlanjutan organisasi wisata. Gagasan tersebut dapat memberikan peluang bagi masyarakat desa Ngelanggeran dalam membuka akses dan ruang partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya pengelolaan desa wisata. Dengan menciptakan konsep pasar bagi kegiatan kepariwisataan di desa Ngelanggeran, lambat laun tingkat kesejahteraan penduduk di sektor ekonomi telah mengalami kenaikan. Penduduk Ngelanggeran yang dahulu hanya bisa bekerja di sektor pertanian, setelah adanya inisiatif pemuda bisa bekerja sebagai penyedia layanan wisata. Sementara dalam konteks wilayah Banten, adanya unsur penggerak usaha pertanian, peternakan, dan perikanan yang dipelopori oleh Nur Agis Aulia melalui gerakan Banten Bangun Desa atau BBD menjadi bagian penting proses identifikasi aset dan potensi desa. Kegiatan BBD ini dilakukan di Desa Sambilawang, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Kemudian ada model integratif kewirausahaan. Kalau ditinjau dari konsep kewirausahaan, salah satu pendekatan yang digunakan dalam kajian jurnal ini adalah pendekatan proses dari kewirausahaan yang dikenal dengan pendekatan integratif. Oleh Michael H. Morris, Pamela S., Lewis, dan Donald L. Sexton dalam Kuratko 2014, yaitu adanya
konsep input dalam proses kewirausahaan yang kemudian menghasilkan outcome. Tentang fenomena kedua wirausaha muda desa yang menjadi contoh kasus kajian ini, dari sisi input dapat dijelaskan tentang peluang lingkungan. Kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial ekonomi desa. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang dimunculkan oleh pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit tapi juga menjawab permasalahan sosial desa. Dan yang kelima, sumber daya kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnis. Dari kelima input tersebut kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda. Aspek inovasi, kesediaan mengambil resiko dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan hasil atau outcome-nya. Dari kewirausahaan yang ada di ragam hasil, outcome berupa aktivitas bisnis atau usaha, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi maupun meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset termasuk membuka kesempatan kerja. Pembahasan selanjutnya itu menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Belajar dari pengalaman si dua pemuda tadi yang memobilisasi sumber daya lokal desa baik yang dilakukan oleh si Sugeng Handoko yang di Gunung Kidul tadi atau Nur Agis Aulia yang di Banten, menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintah desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Pembahasan yang terakhir, alasan mengapa harus membangun kewirausahaan di desa. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju inovatif drive ekonomi. Pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi atau lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian review jurnal saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.